Episode perdana dimulai dengan pasukan Jepang menerima perintah untuk mundur. Pemimpin memberitahu anak buahnya untuk mengemas barang-barang mereka dan membakar yang lainnya. Mereka tidak boleh meninggalkan bukti. Kita diperlihatkan beberapa lelaki mengenakan pakaian hazmat membawa sesuatu yang tampak seperti mayat. Mereka dibuang dalam tumpukan besar dan dinamit dipasang di dinding. Sementara itu, seorang petugas berkacamata memasuki ruangan. Dia diberitahu mereka memiliki 12 serum dan 8 najin. 2 lainnya harus ditinggalkan. Mereka semua mendengar suara-suara menyeramkan datang dari balik pintu besi, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar. Mereka pergi setelah menyiram seluruh tempat itu dengan bensin. Namun saat 2 petugas menuangkan bensin di dekat pintu besi, ada sesuatu yang menabrak pintu tersebut, membuat lekukan. Perwira senior berkacamata itu terlihat pergi bersama anak buahnya yang lain saat gedung di belakangnya terbakar. Di dalam, makhluk humanoid besar terlihat melalui api. Pada bulan Maret 1945, di Gyeongsang, sebutan untuk Seoul saat itu, kita melihat seorang pria dan seorang wanita turun dari kereta. Mereka terlihat seperti pelancong dan mengambil koran dari seorang anak kecil yang menjualnya. Anak laki-laki itu juga menyelipkan mereka selebaran berisi berita nyata yang menggambarkan serangan udara di Tokyo. Itu ditulis oleh pemberontak Korea. Namun tak lama kemudian pihak berwenang Jepang datang dan mengumpulkan orang-orang yang ditemukan membawa selebaran tersebut. Semua orang yang ditangkap dipaksa untuk mendaftar menjadi tentara. Adegan kemudian beralih ke seorang pria yang diikat ke kursi dan disiksa. Dia adalah Jang Tae-sang, pemilik rumah harta karun emas sebuah pegadaian. Dan bukan sembarang pegadaian yang sangat sukses di mana orang-orang mengantri barang-barang berharga mereka. Seorang petugas, manajer Gu, dapat melihat barang-barang palsu yang dibawa beberapa orang. Seorang anak laki-laki, Bom A, mengantar nampan berisi barang-barang berharga kepada seorang wanita tua bernama Nyonya Nawol, yang memasukkannya ke dalam lemari besi yang terkunci rapat. Tae-sang masuk dan bertanya apakah dia sudah menyiapkan set teh untuk Nyonya Maeda. Keluarganya memiliki koneksi berharga yang dapat berguna bagi Tae-sang. Dia kemudian menggambarkan dirinya sebagai orang yang mandiri dan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Jadi bagaimana dia bisa disiksa? Ternyata hal ini bukan karena adanya kecurigaan akan pemberontakan, melainkan karena perselingkuhan. Komisaris Ishikawa, pria yang menyiksanya, mencurigai dia berselingkuh dengan istrinya, yaitu Lady Maeda. Tae-sang bersikeras bahwa ini hanyalah kesalahpahaman, dia hanya mengantarkan 1 set teh. Setelah itu, Tae-sang membalikkan keadaan pada Ishikawa, menanyakan apakah dia akan baik-baik saja jika Maeda mengetahui kecurigaannya ini. Tae-sang kemudian bertanya kepada Ishikawa apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia akhirnya menyerahkan sebuah foto seorang wanita dan memintanya untuk menemukannya. Tae-sang sebenarnya tidak ingin mengambil tindakan ini, tapi Ishikawa mengancam akan mengambil semua harta miliknya dan mengirimnya ke medan perang. Tae-sang punya waktu sampai bunga sakura berguguran. Dia kembali ke pegadaian, lelah dan compang-camping. Nyonya Nawol masuk, dan Tae-sang mengakui bahwa dia sangat khawatir. Sementara itu para pelancong dari tadi masih berjalan di jalan. Pria itu memasuki bar dan menanyai wanita di sana tentang seorang pria bernama Sachimoto. Wanita itu menyarankan agar pria itu pergi ke Tae-sang karena dia dikenal sebagai tuan yang maha tahu di Gyeongsang. Sementara gadis itu, Cheok, melihat sepeda motor rusak di toko dan membelinya. Setelah beberapa kali tawar-menawar, dia memperbaikinya sendiri lalu pergi. Di pegadaian, manajer Gu bertanya-tanya apakah mereka harus menjual semuanya dan melarikan diri. Nyonya Nawol berkata Ishikawa akan mendengarnya jauh sebelum mereka bisa melarikan diri. Tae-sang melihat keluar jendela dan melihat anak buah Ishikawa mengawasinya. Dia kemudian memberitahu manajer Gu untuk bertanya-tanya tentang wanita yang mereka cari yang bernama Myongja. Dia juga menyuruh Bom A untuk mengatur pertemuan dengan Master Kwon Juntek, satu-satunya pria yang cukup berani untuk mengacaukan gadis Ishikawa. Adapun Nyonya Nawol, dia harus diam-diam menjual barang-barang paling berharga mereka dan mencari tahu tentang kapal yang berlayar dari Gyeongsang jika mereka perlu melarikan diri.
Semua orang menjalankan tugasnya. Pelancong wanita tadi berdiri di luar pegadaian dan mengawasi. Taesang melihatnya dari jendela. Ishikawa mengetahui bahwa Taesang mulai mencari wanita itu. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa wanita tersebut memberitahu Ishikawa bahwa dia sedang mengandung anaknya. Seorang sekretaris memberitahu Ishikawa bahwa istrinya telah menelpon, tapi dia membalas dengan pesan yang mengatakan bahwa dia sibuk dengan kasus orang hilang. Di rumah, Nyonya Maeda menerima pesan tersebut. Kita kemudian melihat penjara yang penuh dengan wanita. Seorang pria berjas laboratorium tiba bersama beberapa tentara dan 2 wanita ditarik keluar secara paksa. Seorang wanita yang tampak seperti narapidana baru ketakutan melihatnya. Dia melihat kalung pada salah satu wanita sebelum dia diseret pergi. Dia menyetujui kedua wanita itu dan mereka dibawa pergi untuk menjadi kelinci percobaan. Mereka ditempatkan di 2 sel di mana yang mengejutkan mereka masing-masing menemukan sepiring pangsit dan air. Karena kelaparan, mereka pun langsung memakan makanan tersebut. Sementara itu, rombongan petugas mengawasi mereka dengan cermat. Di kantor diperlihatkan sekelompok botol kaca, setengahnya kosong, sisanya terisi cairan dan di dalamnya tampak seperti cacing bercabang 3. Di sisi lain, Taesang keluar dan membujuk salah satu mata-mata Ishikawa agar memberinya tumpangan. Nyonya Nawal bertemu dengan seorang pria yang hendak menjual barang-barang berharga pegadaian. Pria itu telah mendengar rumor tentang Taesang dan menyarankan agar mereka meminta bantuan detektif. Dia mendengar bahwa detektif dari Mansuria, ahli dalam menemukan orang hilang, ada di kota. Nawal pun sangat tertarik. Cheok diam-diam mengikuti Taesang. Hanya saja, pria itu menyadari jika diikuti. Dia kemudian sengaja berjalan di gang gelap untuk menyergapnya. Dan di saat yang tepat, tiba-tiba Taesang menodongkan pistol ke belakang kepala wanita itu. Dia bertanya siapa yang mengirimnya. Tapi wanita itu melawan. Akhirnya mereka bertarung hingga mengacungkan senjata ke leher satu sama lain. Meskipun sama-sama tidak percaya, Taesang adalah orang pertama yang menurunkan senjatanya. Cheok mengaku jika dia sedang mencari seorang pria Jepang bernama Sachimoto, seorang pelukis. Bukan itu saja, dia kemudian mengakui juga sedang mencari ibunya yang hilang 10 tahun yang lalu. Ketika Taesang berasumsi dia melarikan diri bersama Sachimoto, wanita itu tersinggung dan menamparnya. Di situ Cheok tidak menyukai gelar Taesang sebagai tuan yang maha tahu. Kita kemudian diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menggambar sesuatu. Dia adalah Sachimoto dan seseorang mengetuk pintunya dan memberitahu bahwa dia dipanggil. Taesang bertemu dengan Juntek dan mengenal pelacur Myongja sebelum dia pergi bersama Ishikawa. Hanya saja Juntek tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi karena Taesang akan kehilangan segalanya karena Ishikawa, Juntek menyarankan untuk menyumbangkan kekayaannya untuk gerakan kemerdekaan Korea. Taesang menolak dan keduanya berdebat tentang bagaimana dia harus membelanjakan uangnya. Petugas berkacamata diberitahu bahwa subjek tes pertama menunjukkan gejala. Dia mengalami sakit kepala yang hebat, sangat parah hingga membuatnya membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Petugas itu menyebutnya gagal. Adapun subjek tes kedua sangat tenang. Petugas menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan serum. Wanita itu kemudian muntah di dalam sel. Sesuatu seperti cacing bergerak di bawah kulit. Taesang kembali ke rumah dan mengetahui bahwa Nawal telah menghubungi para detektif. Dia kaget melihat Cheok, meski kini dia ditemani seorang pria yang ternyata adalah ayahnya. Cheok enggan bekerja untuk Taesang, tapi dia diberi penawaran istimewa untuk menemukan ibunya dan Sachimoto. Ayah Cheok bertanya kepada Taesang apakah dia orang baik atau jahat. Jawabnya, dia adalah orang yang ingin bertahan hidup. Di sisi lain, Sachimoto dipanggil ke ruangan dengan 2 sel penjara. Dia disuruh menggambar apa yang dia lihat di sel yang kedua. Setelah menyinari sel itu dengan senter, sesuatu muncul ke arahnya, dan Sachimoto ketakutan. Flashback 1 tahun yang lalu di rumah sakit Ongsong. Sachimoto melamar pekerjaan dan diberi buku baru tentang anatomi. Ternyata orang Jepang sedang berusaha untuk meningkatkan standar medis negaranya dan tugas Sachimoto adalah menggambar makhluk baru ini yang diciptakan melalui percobaan pada manusia.
Memang sulit untuk memulainya, terutama ketika dia melihat pria dan wanita yang dikurung bersamaan dengan eksperimennya secara langsung. Salah satu petugas kebersihan mengakui bahwa pada akhirnya dia akan mati rasa terhadap hal ini. Dan itu membawa kita kembali ke masa kini, di mana Sachimoto berjuang untuk menenangkan diri menghadapi monster yang begitu mengerikan. Anggota tubuhnya menonjol keluar dari jeruji sel dan mencoba menyentuhnya. Sementara itu, para detektif berupaya mencari informasi tentang Myongja. Cheok muncul di pos komando Jepang. Dia menerobos masuk dan tetap tidak terdeteksi saat dia merayap di atas atap. Dia melihat seorang wanita muda memberikan dokumen kepada seorang pria Jepang yang sedang berjalan di sepanjang jalan. Cheok kemudian mengejar dan memperhatikan dia turun di sebuah rumah mewah bernama Kantor Balai Musim Semi di Gyeongsang. Di pagi hari, Taesang mendapati dirinya dihadapkan pada pria kurang ajar dari episode sebelumnya yang mencoba menjual pot porselen miliknya. Segalanya menjadi rumit ketika senjata ditarik dan perkelahian tampaknya akan terjadi. Pria itu yakin jika Taesang akan digerebek dan semua hartanya disita oleh Ishikawa jika dia tidak berhati-hati. Rumor mengenai Taesang ternyata cepat menyebar. Para detektif muncul dan memberitahu Taesang tentang apa yang mereka temukan. Bahwa saat menginterogasi salah satu tukang becak, Cheok mengetahui bahwa Myongja mungkin telah dibawa ke rumah sakit Ongsong. Dari situ, semua menyimpulkan bahwa mereka percaya Myongja ditahan di suatu tempat, misalnya di dalam kandang di laboratorium rumah sakit. Taesang mencoba menyusun rencana, namun karena Cheok dan ayahnya meragukan, dia memutuskan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Dia pergi mengunjungi temannya, Juntaek, dan membayarnya untuk mendapatkan kartu identitasnya untuk bisa masuk ke rumah sakit. Semua disuruh menyamar agar tidak dicurigai. Tapi Taesang justru terpesona dengan kecantikan Cheok. Rumah sakit Ongsong memang sangat aneh karena dijaga dengan sangat ketat oleh tentara Jepang. Taesang muncul di ruang tunggu dan Pak Gu berperan sebagai pengalih perhatian, sementara Cheok masuk ke ruang dokumen. Dia punya waktu terbatas dan segalanya menjadi lebih buruk ketika seorang pria memata-matai apa yang dia lakukan. Segalanya tegang, namun kemudian Jungwon muncul dan berhasil menenangkan situasi. Sepertinya pria itu sebenarnya adalah bagian dari perlawanan juga dalam nasib yang menyenangkan. Karena dia sebenarnya adalah orang Joseon yang dipekerjakan oleh Jepang. Taesang dan Tuan Gu melanjutkan pertunjukan akting mereka di ruang tunggu. Sampai akhirnya kedua detektif meninggalkan ruang dokumen. Ini adalah adegan yang agak lucu, tetapi dengan cepat diimbangi oleh drama di laboratorium pengujian. Makhluk mengerikan itu semakin besar dan mulai membunuh berbagai penjaga juga. Letnan Kato terpesona dengan kekuatannya, tapi sekarang tampaknya tentakelnya tumbuh menonjol keluar dan menyedot kekuatan hidup manusia. Seperti yang segera kita ketahui, rumah sakit ini juga berfungsi sebagai bangsal militer, dan ruang bawah tanah adalah tempat asal-muasal semua eksperimen dan kekacauan yang kita lihat. Dan orang yang membantu mereka adalah bagian dari semua ini. Saudaranya dibawa setahun kembali ke penjara Soudaemun. Namun mereka kemudian memindahkannya ke Ongsong. Ketika para detektif hendak pergi, sirine tiba-tiba meraung di dalam rumah sakit. Setiap orang terpaksa meninggalkan tempat itu dan para perawat di sana tampak khawatir dan ketakutan. Sementara semua orang meninggalkan gedung, Letnan Kato memutuskan untuk memulai level 4 dan meminta anak buahnya untuk mengeluarkan nitrogen. Alasan sel tersebut diberi nitrogen untuk mencoba menjaga makhluk itu tetap jinak. Terlihat saat mereka meledakkannya dengan semburan nitrogen, makhluk itu tertidur. Namun ia melepaskan antraks dan semakin melindungi dirinya sendiri. Setelah memasukkannya ke dalam sel baja yang mengandung nitrogen, makhluk itu dibawa ke level 4 dan sel baru. Beberapa dari spora tersebut melayang ke berbagai sel yang menampung pria dan wanita yang berbeda. Dan siapapun yang menyentuhnya akan terbakar daging mereka. Hal ini sepertinya menjelaskan mayat di awal episode yang lalu, yang mungkin terbunuh oleh mekanisme pertahanan ini. Apa yang terjadi di dalam tanpa sepengetahuan Cheok dan Junwon yang akhirnya mengawasi dari luar dan mengintai tempat itu. Ada penjaga di mana-mana sehingga tidak akan mudah untuk menerobos masuk.
Ceok akhirnya mengatur masalah ini. Tanpa sengaja, Ceok melihat sejumlah mayat yang cukup banyak ditumpuk di luar oleh para penjaga. Dia tidak tahu hal ini akibat serangan penyakit antraks dari makhluk tersebut. Taesang mendapati dirinya berkonflik dengan perasaannya dan dia memutuskan untuk pergi dan melakukan hal yang benar menurut Ceok. Dia akan mencoba melacak dan menemukan Sachimoto. Tampaknya Taesang mulai tergila-gila pada gadis itu. Sesuatu yang bisa langsung diceritakan oleh Nyonya Nawol. Tapi Taesang adalah pria gengsi sebab dia dikenal sebagai pria tertampan di daerahnya. Pagi harinya tersiar kabar bahwa rumah sakit Ongsong kini ditutup tanpa batas waktu karena penyakit yang mematikan. Terlihat semakin banyak tentara yang berdatangan. Karung pasir ditumpuk dan rumah sakit itu sendiri berada di bawah pengawasan militer. Berita tentang hal ini mencapai rumah harta karun emas dan Taesang mengambil keputusan berani. Dia memilih keluar untuk mencari Ceok. Namun sebelum pergi, dia dihentikan oleh salah satu perawat yang ditemuinya di awal episode. Dia menyerahkan catatan dari Ceok yang masih terjebak di dalam rumah sakit. Catatan itu sendiri hanya berbunyi jika mereka menemukan Myongja. Belakangan diketahui jika perawat itu merupakan bagian dari perlawanan dan dia meminta bantuan Taesang dan yang lainnya. Rupanya 3 tentara dan 4 lainnya di pengendalian penyakit telah terbunuh. Seorang mayor terluka parah. Dan tentu saja kita tahu bahwa setiap orang kecuali 1 orang di dalam sel telah terbunuh. Ada lusinan dari mereka dan mereka dikeluarkan dari selnya. Mereka yang selamat diinterogasi oleh Kato yang ingin mengetahui segalanya. 6 jam yang lalu, makhluk itu dibawa ke sel baru di ruang bawah tanah. Sayangnya tangki nitrogen terputus secara tidak sengaja dan makhluk itu terbangun kembali. Tentakel menonjol keluar dari sel dan menusuk setiap pria bertopeng di sekitarnya. Serangan tembakan tidak efektif dan hanya 1 orang yang berdiri ketika pintu sel terbuka. Letnan Kato dan anak buahnya kebetulan berada di lantai atas. Mereka menyinari melalui lubang melingkar besar di bawah itu untuk mengawasi semua orang. Setelah itu terjadi pertumpahan darah dan para prajurit yang selamat dari dalam lift dibunuh secara sistematis oleh monster itu. Satu-satunya pria yang berhasil kembali hidup untuk menceritakan kisah tersebut adalah pria dari rumah sakit. Hanya saja dia telah mengorbankan rekannya. Pria itu mengatakan jika eksperimen ini gagal dan akan menimbulkan bencana. Sayangnya Kato tidak sependapat. Menurutnya makhluk itu akan tumbuh menjadi lebih kuat dengan setiap pembunuhan. Sementara itu Taesang melanjutkan perburuan Sachimoto. Mendapatkan informasi dari Nyonya Maeda bahwa Myongja pasti ada di dalam rumah sakit. Dia perlu memberi sinyal ke sayap timur pukul 10 untuk menunjukkan bahwa dia juga terlibat dalam hal ini. Mengingat Taesang diawasi oleh Ishikawa, dia dengan cerdik menyusun rencana dan rute melalui kota dan memberikan pesan rahasia kepada rekan-rekannya. Sebelumnya, Ceok mengirimkan pesan jika Myongja telah ditemukan. Informasi itu ia dapatkan dari tentara Joseon yang bekerja untuk Jepang. Myongja merupakan salah satu dari sedikit orang yang masih hidup setelah antraks. Prajurit tadi mengetahui semua tentang serangan tersebut, mengingat hal yang sama pernah terjadi sebelumnya di lokasi berbeda. Saat itu dia muntah-muntah di luar dan dipaksa untuk memakan muntahannya sendiri. Di situ Ceok juga melihat. Prajurit itu benar-benar frustasi dan sempat ingin bunuh diri. Tapi ketika Ceok terlibat, dia bisa diselamatkan. Prajurit itu merasa berhutang nyawa hingga ia menghargai hidupnya lagi. Taesang mendapatkan kabar baik dari seorang wanita di bar yang memberitahunya bahwa dia bertemu dengan Sachimoto malam itu. Sayangnya ketika jadwal ketemuan, Taesang tertangkap basah di luar oleh sekelompok preman yang akhirnya memukulinya. Di sisi lain, Profesor menganggap makhluk mengerikan itu telah sempurna. Akan tetapi untuk ingatan ia tidak menjamin. Ceok dan ayahnya mendapatkan denah baru. Hanya saja mereka merasa tidak asing dengan denah tersebut sebab mirip dengan laboratorium Mansuria. Taesang babak belur tanpa perlawanan. Ia mengajak berdamai para preman, namun mereka mengabaikannya. Bahkan ketika polisi datang, dia justru membela para preman. Akhirnya setelah Taesang lama menahan diri, dia menjatuhkan pria itu. Sayangnya ketika ia pergi ke tempat pertemuan, Sachimoto dan wanita bar telah pergi. Saat hal ini terjadi, Ceok meminta ayahnya untuk berhenti menunggu dan menuju ke atap.
Dia meluncur ke bawah ke dalam ventilasi dan mulai berburu ke laboratorium. Sementara itu, Taesang kembali ke rumah dan menambah lukanya. Tapi Nyonya Nawal muncul dan berbicara dengan sangat jelas, mengatakan bahwa Taesang dia perlu menjaga dirinya sendiri dan berhati-hati. Namun dia menolak untuk menyerah tanpa perlawanan dan dipaksa oleh preman pengecut dan preman Jepang. Tiba-tiba Sachimoto muncul di harta karun emas siap untuk berbicara. Bahkan ia berhasil memandu becaknya masuk ke dalam tanpa digeledah. Cheok membuka ventilasi beberapa lantai dan menemukan banyak toples berisi kepala manusia. Setelah itu, dia juga menemukan sel-sel penjara dan para pria dan wanita miskin yang putus asa untuk melarikan diri. Di antaranya adalah anak-anak. Cheok menolak membiarkan anak-anak itu dibunuh karena tidak bersalah. Dia hampir berhasil memasukkan anak-anak itu ke dalam ventilasi. Sebelum akhirnya seorang dokter datang dan terpaksa dibunuh oleh Cheok. Di sisi lain, Taesang juga berhasil masuk ke dalam rumah sakit dengan bantuan Sachimoto. Ternyata bukan dia saja, ada Juntek juga. Taesang telah mempersiapkan segalanya, termasuk Pak Gu membawa seseorang mengendarai truk. Kembali ke Cheok dan ayahnya, mereka dalam bahaya. Beberapa tentara Jepang naik ke atap, mereka ingin minum-minum. Cheok yang hampir sampai ke permukaan menimbulkan suara berisik. Ayahnya terpaksa muncul keluar untuk menyelamatkan putrinya itu. Tiba-tiba di arah langit sebelah muncul kembang api. Kesempatan itu digunakan Cheok dan ayahnya untuk melawan tentara Jepang tersebut. Adapun ketika Cheok dalam bahaya, Taesang muncul dari belakang bak seorang pahlawan. Kemunculan kembang api yang tidak biasa itu memancing perhatian banyak orang termasuk polisi Jepang. Taesang pun bertanya kepada Cheok di mana Myongja. Bukannya menjawab, Cheok justru mengeluarkan anak-anak yang tadi ia selamatkan. Dia menyuruh Taesang mengeluarkan mereka dulu, baru berpusat mencari Myongja. Di tempat lain, Profesor menunjukkan kepada Letnan Kato bagaimana cara menjinakkan monster. Beberapa orang dimasukkan ke dalam sel dan Profesor membunyikan lonceng. Dia berkata seperti itulah jika mereka memanggil monster itu ketika lapar. Dan dari situ ia akan tahu siapa tuannya. Kilas balik, Ibu Cheok menceritakan keajaiban ikatan antara dua orang, yang narasinya menampilkan klip Taesang yang berjalan ke atap tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Cheok dari serangan tentara. Sementara itu, Ishikawa mengirimkan tentaranya untuk mengejar orang-orang yang menyalakan kembang api. Pria yang membuntuti Taesang memberitahu Ishikawa bahwa dia kehilangan jejak. Kita kemudian melihat bagaimana Taesang mempersiapkan perjalanannya ke rumah sakit. Sachimoto mengatakan jika ia ingin membantu Taesang menyelamatkan Myongja. Belum sempat dijawab, Juntek juga ingin diikut sertakan karena salah satu rekannya juga telah dibawa ke rumah sakit itu. Sekarang di atap, Cheok memanggil anak-anak untuk keluar dari ventilasi. Taesang kesal karena dia diminta mengeluarkan sekelompok anak itu dari rumah sakit. Ayah Cheok tiba-tiba menyela, berkata mereka harus turun dari atap dulu dan bicara lagi nanti. Sementara itu di dalam tentara menemukan dokter yang telah dibunuh Cheok dan kemudian membunyikan alarm. Anak-anak dibawa kembali ke tempat persembunyian. Cheok dan ayahnya diperkenalkan kepada Juntek dan Sachimoto. Namun Taesang sengaja menyembunyikan identitas yang terakhir. Petugas kebersihan Korea yang membantu Cheok juga ada di sana. Mereka menyadari bahwa anak-anak tersebut telah diberi semacam suntikan sebagai percobaan dan tidak semuanya selamat. Taesang bersikeras untuk fokus pada masalahnya sendiri, tapi tatapan tajam dari Cheok membuatnya tetap membantu anak-anak. Kelompok tersebut menggunakan gerobak pembersih untuk membawa anak-anak ke ruang seni Sachimoto. Salah satu anak melihat gambar dan berteriak, hingga mengundang kecurigaan tentara Jepang yang sedang lewat. Ayah Cheok mengenakan kalung buatan putrinya itu ketika dia masih berusia 12 tahun. Itu sama dengan yang dipakai oleh wanita yang berubah menjadi monster. Di ruangan itu, Taesang tidak bisa mengelak lagi hingga kemudian memperkenalkan pria Jepang itu adalah Sachimoto. Namun Sachimoto berbohong jika ia tidak tahu keberadaan orang yang pernah ia gambar, yaitu ibunya Cheok. Padahal sebenarnya ia tahu ibu Cheok telah menjadi monster.
Dan dia saat ini sedang berpesta dengan manusia yang diberikan kepadanya oleh Letnan Kato dan Direktur Ichiro. Taesang kemudian memberikan pakaiannya kepada salah satu anak laki-laki yang lebih tinggi dan menyuruhnya untuk berpura-pura menjadi pengemudi becak yang mereka tumpangi. Sementara itu di sisi lain, seorang tentara memberitahu atasannya tentang mendengar teriakan di kamar Sachimoto. Mereka menyelidiki tetapi menemukan tempat itu kosong. Mereka justru menemukan Sachimoto dan petugas kebersihan mendorong gerobak pembersih tetapi gerobaknya kosong. Anak-anak sudah dalam perjalanan keluar dari rumah sakit tepat ketika seorang tamu Direktur Ichiro masuk dengan mobil mewah. Anak pengemudi becak itu terharu serasa tidak percaya mereka bisa keluar dengan mudahnya. Itu hanya karena pesan dari Taesang untuk tidak menoleh ke belakang. Hingga akhirnya anak-anak itu sampai di Pegadaian dan anak laki-laki itu memberikan catatan kepada Nyonya Nawol. Setelah itu, dia membantu semua anak-anak keluar dan merasa prihatin dengan kondisi mereka. Direktur Ichiro yakin jika dokter yang telah dibunuh itu dibunuh oleh orang dewasa bukan anak-anak. Kecurigaannya semakin besar ketika tamunya yaitu Nyonya Maeda memberitahu jika Jang Taesang berada di rumah sakit ini. Petugas kebersihan dan Sachimoto kembali ke pos mereka untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Taesang memberitahu Cheok bahwa dia bisa pergi karena dia menemukan keberadaan Myongja. Akan tetapi dia bersikeras untuk memenuhi janjinya kepadanya. Setelah itu mereka menuju ke atap dan memasuki ventilasi udara lagi. Sebelum turun, Juntaek menggunakan pedang untuk membunuh tentara yang diikat di atap. Dari gedung sebelah, seorang tentara melihat pedangnya dan membunyikan alarm. Tentara tiba untuk melihat mayat dengan pesan tertulis yang menyatakan kemerdekaan Korea. Saat itu juga semua tentara dibangunkan dan disuruh mencari penyusup. Sementara itu, Nyonya Maeda menyuruh Ichiro untuk menjaga situasi sambil melindungi miliknya, yaitu Myongja. Wanita itu sengaja ia tawan karena berselingkuh dengan suaminya dan kini tengah hamil. Namun entah apa yang ada di pikirannya, Nona Maeda menginginkan anak itu lahir. Saat ini tentara menyeret Myongja keluar dari selnya dan membawanya ke bagian lain gedung. Adapun di lantai bawah, monster itu sepertinya memikirkan cara menggunakan lift. Jadi saat tentara yang menurunkan Myongja mencoba pergi, lift tiba dengan kejutan tak terduga. Dan makhluk itu mendatangkan malapetaka pada mereka semua. Mendengar itu, Ichiro meningkatkan keamanan di semua jalan menuju ke bawah. Sementara 4 penyusup bersembunyi di ruangan terdekat yang juga mendengar suara tembakan. Karena mereka tidak bisa menggunakan tangga, mereka memutuskan untuk menggunakan saluran yang lain, yang kemudian menggiring mereka ke ruangan cuci. Salah satu tentara menemukan ventilasi yang terbuka di atap dan menuju ke dalam. Perkelahian pun terjadi dan Juntaek tampaknya melarikan diri dalam kekacauan itu. Pada akhirnya, Taesang menembak tentara itu, tetapi ia mendapatkan luka di perutnya. Sementara itu, Letnan Kato diberitahu bahwa makhluk itu sedang berusaha mencapai tingkat bangunan yang lebih tinggi. Cheok memperbaiki luka Taesang. Jungwon kemudian menyarankan agar mereka mencari Myongja secara terpisah. Dengan Taesang dan Cheok mencari di ruang bawah tanah tingkat kedua, sementara dia memeriksa tingkat yang ketiga. Saat Cheok pergi untuk memeriksa sesuatu, Taesang melihat mayat tentara di dekatnya. Sesuatu yang besar sedang menuju ke arahnya, dan Taesang kini berhadapan dengan monster itu. Kilas balik dimulai dengan pertemuan antara Juntaek dan pejuang kemerdekaan Korea lainnya. Juntaek memberitahu mereka tentang pentingnya penggalangan dana, di mana hal itu akan dapat menyerang pejabat penting Jepang. Dan hal itu yang ia pelajari dari sang ayah. Kelompok itu berencana meledakkan acara tersebut dengan menggunakan dinamit. Tapi kemudian Lee In-hyuk dan salah satu rekannya ditangkap karena penghasutan dan dibawa ke rumah sakit Ongsong. Saat ini, Juntaek menemukan jalan ke penjara dan Lee In-hyuk. Hanya saja, ternyata dia di sini bukan untuk membebaskan mereka, melainkan untuk mencari tahu di mana In-hyuk menyembunyikan dinamit. In-hyuk menolak memberitahunya sampai dia bebas. Tiba-tiba tentara mengepung Juntaek. Sementara itu di tempat lain, monster itu menyerang Taesang. Cheok menembaknya dan mereka mulai melarikan diri.
Jungwon mendengar suara tembakan dan mengikutinya juga. Cheok dan Taesang bersusah payah untuk melarikan diri menghindari monster itu. Hingga akhirnya mereka berhasil memasuki sebuah ruangan dan menutup pintu besi sebelum monster itu bisa masuk. Di luar, Jongwon membakar jejak Misio untuk mengalihkan perhatian makhluk ini. Dan tampaknya makhluk ini tidak bisa melewati tembok api. Hal itu mengingatkan kita pada awal episode dan mengetahui jika seperti inilah kelemahan makhluk itu. Di dalam, Cheok dan Taesang dihadapkan pada sekelompok besar tentara. Taesang meyakinkan Cheok untuk mundur dan menjatuhkan pisaunya. Tentara Korea yang sebelumnya bekerja dengan Cheok juga ada di sana dan dia kemudian mengambil pisaunya. Singkat cerita, mereka kemudian menyerah dan ditangkap. Sementara itu, Ichiro menyuruh tentaranya pergi karena gagal mengendalikan makhluk itu. Mereka mengatakan jika lift telah ditutup dan senapan mesin ada di setiap tangga. Tiba-tiba, Juntaek dibawa ke Ichiro dan mengakui jika dia sebagai putra pemilik perusahaan Bugang. Ichiro tahu betul bagaimana memanfaatkan situasi ini karena dia kekurangan dana. Maka dari itu, Juntaek dibawa ke sel dan diikat untuk nantinya dimintai tebusan. Saat dibawa ke penjara, Taesang ditarik oleh petugas lain, memisahkan dia dari Cheok. Di tempat lain di waktu yang sama, Letnan Kato membuat catatan tentang makhluk itu, sementara Taesang dan Cheok diinterogasi di tempat yang berbeda. Pria yang menginterogasi Taesang ternyata mengetahui kesepakatannya dengan Ishikawa. Dia menyuruh Taesang untuk menjebaknya di Gyeongsang dengan uang dan rumah sebagai imbalannya. Dia akan melepaskan Taesang. Taesang sendiri menolak melakukannya jika dia tidak bisa pergi bersama Cheok dan Myongja. Sementara itu, Letnan Kato ikut campur dalam interogasi Cheok dengan menghentikan hujan tinju dari Kolonel Haneda. Kato sangat penasaran dengan gadis itu. Rencananya ia akan menawarinya serum dan menjadikannya spesimen baru. Cheok beralasan kedatangannya ke sini untuk mencari ibunya yang hilang 10 tahun yang lalu. Setelah mendengar nama ibu Cheok, Kato terkejut. Taesang dimasukkan ke dalam penjara bersama rekan Juntaek. Kembali ke Gyeongsang, Nawol dan manajer Gu mengkhawatirkan Taesang. Di tempat berbeda, ayah Juntaek dipanggil untuk bertemu dengan Ichiro. Di penjara, Juntaek disuntik sesuatu dan disuruh menulis nama rekannya di selembar kertas. Ayah Juntaek didesak untuk bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh putranya. Juntaek sangat tertekan, padahal ia orang yang memiliki prinsip. Sebuah kilas balik menunjukkan Juntaek dan Taesang berbicara setelah pesta mewah. Mereka telah berteman selama lebih dari 10 tahun. Juntaek merasa serba salah, dia adalah pejuang patriotik. Tapi selama ini ia hidup berkelimangan harta karena ayahnya yang pro-Jepang. Pada momen itu, Juntaek terus merayu Taesang agar bergabung dalam gerakan patriotik, namun dia menolak. Sekarang Taesang bersama rekan Juntaek di dalam penjara. Dia mengungkapkan bahwa dia memang membuat kesepakatan dengan perwira Jepang. Dia meminta petugas untuk mengirim pesan kepada Nyonya Nawol, mengosongkan penjara dari penjaga, dan bahkan meninggalkan Taesang dengan kunci gembok penjara. Taesang keluar dan mengunci pintu itu lagi, tapi meninggalkan kuncinya pada pria lain. Dia memberitahu mereka untuk tetap diam selama 30 menit, dia akan kembali. Kato berbicara dengan Cheok, yang memberitahu Kato bahwa dia tahu apa yang mereka lakukan di Pulau Manwol. Rupanya ada satu makhluk seperti itu di sana juga. Cheok mengungkapkan pencariannya terhadap ibunya, dan Kato menyadari bahwa dialah wanita yang diubahnya menjadi monster. Dia kemudian meletakkan segelas air di depannya, tapi di mejanya salah satu botol serumnya sekarang kosong. Bisa diartikan serum itu dicampur dengan air. Taesang menyaksikan Cheok dikirim kembali ke sel penjara. Tentara Korea diam-diam menyelipkan pisaunya ke tangannya. Di luar, ayah Juntaek memohon kepada Ichiro untuk memaafkan putranya. Bahkan setelah memberinya sebuah koper penuh uang tunai. Setelah Ichiro pergi, Nyonya Nawol dan manajer Gu mendekati ayah Juntaek dengan rencana menyelamatkan putranya. Ayah Juntaek bingung karena dia telah melakukan dengan cara lain. Di sel penjaranya, Cheok memperhatikan kata-kata yang ditulis dengan darah di dinding.
berbunyi, "Aku merindukanmu, Ceok, putriku tersayang." Taesang melumpuhkan dua tentara yang menjaga Ceok dan membiarkannya keluar. Hanya saja Ceok bersikeras agar mereka berpisah karena dia harus menemukan ibunya. Karena dari tulisan itu semakin jelas jika ibunya memang berada di sini. Taesang terlalu khawatir untuk membiarkan hal itu, tapi Ceok hanya memberikannya pelukan di tengah protesnya. Ceok tidak bisa membiarkan 10 tahun pencariannya menjadi sia-sia. Dia berbalik untuk pergi dan Taesang menariknya sekali lagi dalam pelukan sebelum dia pergi. Sementara itu, Juntaek putus asa. Ia pun menuliskan nama-nama orang yang menyelinap bersama dirinya. Taesang bergegas kembali ke penjara dan menemukan pintu terbuka dan selnya kosong. Sekali lagi, dia berhadapan dengan makhluk itu. Adapun Ceok pergi ke kantor Kato dan meminta untuk mengetahui di mana ibunya. Kilas balik, Taesang kecil terpaksa bersembunyi di dalam rumahnya sementara ibunya dipukuli untuk mendapatkan informasi tentang Korps Pahlawan. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia harus tetap hidup, menjelaskan tekad Taesang untuk bertahan hidup. Selain itu, ia juga dilarang untuk percaya kepada siapapun. Sebelum meninggalkannya, Ceok membuat janji pada Taesang untuk membantu para tahanan yang tidak bersalah melarikan diri. Namun sesampainya di sana tempat itu kosong. Mereka mencoba melarikan diri dipimpin oleh In Hyuk, tetapi mereka dihadang oleh tentara. Untungnya, Taesang datang menyelamatkan mereka tepat waktu. Namun pada saat yang sama, monster itu mendatangi tahanan yang melarikan diri dan bahkan menangkap salah satu dari mereka. Taesang menembak makhluk itu dan kemudian membuat tangki nitrogen meledak yang membuat makhluk itu pingsan. Di kantor, Kato menjelaskan kepada Ceok bagaimana cacing kecil mengambil alih otak manusia dan mengubahnya menjadi predator yang sangat ganas. Dia menunjukkan padanya cacing di cangkir, yang berarti Ceok tidak pernah meminum air tersebut. Sementara itu, spora antraks mulai beredar lagi di sekitarnya, akibat dari nitrogen yang meledak tadi. Kato memberitahu Ceok jika monster yang ia lihat adalah ibunya. Awalnya gadis itu tidak percaya, namun lama-lama ia menyadari bahwa Saishin adalah monster yang sebenarnya. Dia bisa mengenali dari kalung yang dikenakan. Di kota, ayah Juntaek mengunjungi Ishikawa dan memintanya untuk memeriksa wanita yang menghilang di rumah sakit Ongsong. Ishikawa mengatakan polisi tidak bisa ikut campur dalam urusan militer, tapi dia ragu ketika militer menyebutkan Taesang ada di sana. Manajer Gu berbicara dengan Nyonya Nawol yang membuatnya takut dengan berbicara tentang teknik penyiksaan orang Jepang. Dia tidak pernah menakut-nakuti, tapi pernah diperlakukan seperti itu. Ketika kilas balik menunjukkan penjaga meninggalkannya di tengah salju, semuanya berlumuran darah. Disitulah Taesang muda yang juga tinggal di jalanan menemukannya dan memberinya makan. Dia bertanya apakah dia pernah mendengar tentang ibunya Sim Sundok yang juga di dalam. Namun dia hanya diam saja. Saat ini Taesang bertanya kepada In Hyuk mengapa dia tidak menunggu seperti yang telah diinstruksikan. In Hyuk menjelaskan bahwa Taesang selalu menjadi penjaga pagar dan tidak bisa dipercaya. Sementara itu, Juntaek telah menulis nama senilai 2 halaman dan petugas Jepang meminta lebih banyak lagi. Taesang dan grup segera bergabung dengan Jungwon. Di situ dia ditanya di mana Ceok. Yang saat ini gadis itu tidak percaya bahwa ibunya adalah makhluk yang di bawah sana. Kato bahkan menawarkannya segelas air agar dia bisa berevolusi juga. Ceok akhirnya menodongkan pistol ke kepala Kato dan menuntut untuk mengetahui bagaimana monster itu bisa dihentikan. Taesang menyuruh Jungwon membawa para tahanan dan bersembunyi di bangsal kosong di rumah sakit sampai mereka bisa pergi. Sedangkan dia berencana untuk menjemput Ceok dan menemui mereka di sana secara terpisah. Direktur Ichiro marah terhadap tahanan yang melarikan diri dan melampiaskannya pada petugas Jepang yang membuat kesepakatan dengan Taesang. Baik Ichiro dan Kato mengetahui bahwa tentara sedang sekarat karena infeksi antraks. Apalagi Komisaris Ishikawa telah datang untuk menyelidiki kasus hilangnya para perempuan. Ceok mengenakan seragam tentara dan mendorong Kato ke lorong dengan todongan senjata. Tentara lain datang dan meminta izin Kato untuk membunuh makhluk itu.
Dia mengatakan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui api dan bertanya kepada Cheok apakah dia bisa melakukan itu pada ibunya sendiri. Sehingga membuka kedok Cheok, seseorang memukulnya dari belakang. Ishikawa tiba di rumah sakit, memberitahu Ichiro bahwa warga sipil yang hilang mengizinkan dia untuk menyelidiki tempat tersebut. Ichiro mengirimkan perintah untuk memindahkan gadis-gadis yang telah mereka kurung. Kemudian kita diperlihatkan bahwa salah satu pengemudi truk yang datang bersama Ishikawa tidak lain adalah manajer Gu. Cheok bangun dan mendapati dirinya dirantai di tengah lantai. Di salah satu ujung ruangan ada sekelompok besar tentara yang mengenakan pakaian hazmat. Dengan senjata diarahkan ke arahnya. Dari suatu tempat di atas, Kato memperhatikan. Dia bilang Saishin akan segera muncul. Mereka mendorongnya ke arahnya menggunakan nitrogen. Taesang melihat prajurit tak berpakaian di kantor Kato dan kemudian mendengar auman monster itu. Dia mengikuti sampai dia melihat Kato dan tentaranya mengawasi dari atas. Tentara Korea memperhatikan Taesang dan membuat komentar yang mengingatkan Taesang akan situasi tersebut. Makhluk itu berjalan ke arah Cheok dan Cheok melihat kalung kayu di lehernya. Tentakelnya melesat ke arah Cheok, tetapi tiba-tiba berhenti saat Cheok memanggilnya ibu. Seketika itu juga Saishin ingat. Kato memerintahkan para prajurit untuk menembak dan Saishin menciptakan perisai di sekitar Cheok. Kilas balik memperlihatkan monster itu teringat akan Cheok di masa kecil. Dia yang telah membuatkannya kalung dari kayu. Ingatan dan naluri seorang ibu muncul. Makhluk itu memutuskan rantai dan melempar Cheok ke samping agar dia tidak terluka. Di situ Cheok melihat Saishin menyerah pada nitrogen dan Taesang menariknya pergi. Dia berjuang melawannya dan mengungkapkan bahwa ibunya telah berubah menjadi monster. Cheok menangis dan meminta Taesang untuk membantunya. Di atas, Kato bertanya-tanya bagaimana naluri keibuan Saishin bisa mengalahkan naluri Najin si cacing. Dan karena marah itulah, Kato memerintahkan rakyatnya untuk membunuh Cheok. Keduanya sedang bersembunyi di dalam lubang angin. Taesang menawarkan Cheok coklat karamel serta beberapa kata penghibur. Dia bilang mereka harus pergi dan kembali dengan membawa rencana. Sementara itu, Juntek semakin banyak menulis nama dan kelelahan karena kekurangan makanan dan minuman. Setelah itu, para prajurit melepaskan ikatan dan memasangkan topeng di kepalanya. Manajer Gu memarkir mobilnya di samping lokasi rumah sakit. Seorang penjaga menangkapnya, tapi Mr. Gu menggodanya dengan sedikit alkohol. Perwira senior bernama Sersan Haneda melakukan pencarian terhadap Cheok. Mereka menemukan dua tentara mengenakan pakaian dalam dan menyadari bahwa penyusup menyamar sebagai tentara. Cheok, Taesang, dan tentara Korea berjalan menuju bangsal kosong tempat Jungwon bersembunyi bersama para tahanan. Kejutan datang dari tentara Jepang yang membuat kesepakatan dengan Taesang yang membawa Myongja. Di suatu tempat di kota, pemilik bar yang membantu Taesang, Na Yongchun, memasang gramofon dan mikrofon yang diletakkan di dekatnya. Taesang memberitahu yang lainnya mengenai rencananya, menekankan bahwa mereka punya waktu 10 menit untuk masuk ke dalam truk, itu tidak lebih. Tepat pukul 6 sore, musik mulai diputar. Cheok berjalan melalui pembantaian makhluk jelmaan ibunya. Tiba-tiba Taesang masuk dan kondisinya buruk dan berdarah. Tentakel mengalir keluar dari punggungnya dan menusuk Cheok. Tapi itu hanya mimpi dan dia tiba-tiba terbangun. Dia berada di kamar sendirian, tapi jelas tidak di rumah sakit. Sebuah kilas balik menunjukkan Cheok telah meninggalkan rumah sakit, melihat kembali ke arah Taesang. Kenyataannya, Taesang sepertinya terbaring di atas tumpukan tulang. Adegan pun kembali ke 16 jam sebelumnya. Taesang dan kelompoknya bersiap untuk melarikan diri. Mereka menggunakan spray untuk membentuk tali dan mulai menggiring orang-orang keluar jendela. Wanita didahulukan. Taesang menyuruh Cheok untuk mengantri, tapi dia menolak. Cheok sempat bertanya, apakah Taesang memiliki perasaan padanya? Jika tidak, maka Taesang tidak perlu mengkhawatirkannya. Tak lama dari itu, tiba-tiba seorang tentara memasuki ruangan dan tentara Korea Cho Yong-kwan menembaknya hingga tewas. Suara tembakan itu mengingatkan prajurit lainnya.
Mereka pun berbondong-bondong menuju ruangan itu. Meskipun ada protes dari Taesang, dia dan Cheok membuat barikade dan memutuskan untuk menahan sementara tentara yang lainnya. Langkah ini diambil untuk mengulur waktu agar para tahanan bisa melarikan diri. Sersan Haneda dan tentaranya tiba dan baku tembak dimulai. Di tempat lain, Ishikawa bertanya kepada Ichiro apakah yang terjadi di rumah sakitnya. Di situ Ichiro justru menyindir bahwa Nyonya Maeda tahu apa yang terjadi. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada orang Korea yang diizinkan pergi, bahkan wanita Ishikawa pun tidak. Taesang terkena peluru, tetapi kondisi Yongguan lebih buruk dan mengeluarkan banyak darah. Cheok mencoba menariknya ke tempat aman, tetapi dia memberinya kenang-kenangan untuk ibunya dan segera meninggal. Taesang memberitahu Cheok bahwa itu bukan salahnya. Sekali lagi, Taesang menegaskan kembali desakannya untuk selamat dari cobaan ini. Semua tahanan telah pergi dan Cheok mulai turun. Tapi sebelum dia melakukannya, Taesang memegang tangannya sebentar. Begitu dia pergi, Taesang memberitahu In Hyuk bahwa salah satu dari mereka harus tetap tinggal. Menyadari hal itu, Cheok sedih. Ia mencoba ingin kembali. Tapi semua orang kemudian memberitahu jika semua ini adalah usaha dari Taesang. Jika mereka gagal kembali, maka mereka akan merasa bersalah. Haneda mendapatkan perintah untuk menangkap orang Korea hidup-hidup. Tapi karena banyak anak buahnya yang terbunuh, maka ia menolak. Pasukan ia kerahkan maju dan terus melakukan tembakan. Taesang benar-benar kewalahan. Ia memutuskan tetap tinggal untuk mengalihkan perhatian. Di luar, manajer Gu menangis. Ia sangat sedih jika kehilangan Taesang. Ketika Taesang kehabisan peluru, ia memutuskan untuk memasuki ventilasi. Ishikawa keluar dari gedung dan truk mengikutinya keluar, termasuk mobil Mr. Gu. Haneda mengirim tentara ke ventilasi. Saat berlari menyelamatkan nyawanya, Taesang terjatuh dari saluran terbuka yang menjatuhkannya ke ruangan yang penuh dengan tulang seperti mimpi Cheok. Di tempat lain, Nyonya Nawol menjual salah satu barang berharga milik Pegadaian. Sementara itu, ayah Juntek sedang menunggu di jalan dengan mobilnya ketika sebuah kendaraan menurunkan seseorang. Itu adalah putranya, diikat dan memohon belas kasihan. Dan di waktu yang sama, Nawol ada di becak, mengangguk ke arah Juntek. Truk yang membawa para tahanan menurunkan Myongja dan Ishikawa keluar dari mobilnya untuk menerimanya. Wanita itu memeluknya, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus mandi dulu. Di rumah sakit, Ichiro menemukan bahwa Myongja telah hilang. Tentara yang tersisa memberitahu dia bahwa mereka dikhianati oleh Soma, orang yang telah membuat kesepakatan dengan Taesang. Kato menyadari bahwa air dalam cangkir di mejanya telah hilang. Tentara yang disekap mengatakan jika kemungkinan ada 4 orang. Kalau bukan Cheok, Taesang, Myongja, atau Tuan Soma. Taesang terbangun, tapi kepalanya ditodong pistol oleh Haneda. Di situ terdengar suara tembakan, tapi kita tidak melihat secara pasti apa yang terjadi kemudian. Manajer Gu mencoba menghindari truk polisi yang mengikutinya. Hingga pada akhirnya truk polisi terjebak di tengah kerumpunan orang-orang menari di jalan. Jadi inilah sebabnya gramofon dipasang. Yongchun, wanita di bar, mengumumkan kepada penonton bahwa makanan dan minuman gratis disponsori oleh Jang Taesang. Truk polisi terpaksa melaju di jalan memutar dan akhirnya berhenti di depan mobil Mr. Gu. Namun, ketika mereka memeriksa truknya, ternyata truk itu kosong. Kilas balik menunjukkan bahwa semua tahanan diberi pakaian oleh penjahit Taesang. Mereka berganti pakaian dan keluar dari truk sebagai warga biasa. Di belakang toko penjahit, Nyonya Nawol sudah menunggu dengan antrean panjang becak. In Hyuk memberitahu Nyonya Nawol bahwa Taesang tidak berhasil lolos. Saat In Hyuk bertanya apakah ini rencananya sejak awal, Nyonya Nawol mengulangi pernyataan bahwa Taesang adalah orang yang tepat untuk melakukan apapun di Bonjong. Namun demikian, polisi menangkap manajer Gu dan menggerebek pengunjung pesta, mencari para tahanan. Adapun becak lolos dari kekacauan. Cheok dan ayahnya ada di salah satunya, dan dia memperhatikan bahwa bunga sakura akhirnya berguguran. Dan itu artinya bahwa dia dan Taesang telah menepati janji. Nyonya Maeda diberitahu bahwa Ishikawa tidak akan pulang malam itu. Di sebuah rumah di tempat lain, Ishikawa memeluk Myongja setelah dia mandi dan bersih-bersih.
Direktur Ichiro meminta maaf kepada Maeda, orang yang pertama kali membangun rumah sakit untuknya. Dia akhirnya menyuruhnya mundur. Tapi Ichiro mencoba mempertahankan posisinya. Dia memberitahu Maeda tentang makhluk itu. Maeda melihat gambar monster itu beserta informasi Saishin. Dan disinilah terungkap, ternyata Maeda lah yang meminta Ichiro untuk mengawasi Saishin bertahun-tahun lalu. Perlu diketahui saat ini Saishin dibius dengan nitrogen. Kato bertanya-tanya, siapa yang meminum air di cangkirnya? Di dalam ruang tulang, Haneda sepertinya sudah mati, namun Taesang masih hidup. Meskipun ia terluka parah dan sangat lemah. Sambil berjalan keluar dari tempat itu, dia meninggalkan bekas tangan berwarna hitam di dinding. Di sebuah rumah pedesaan, Ibu Yongguan menemukan mesin jahitnya dikembalikan dengan kenang-kenangan putranya terikat padanya. Setelah memegang, ia pun menangis. Adegan di akhir drama ini menunjukkan Najin mengalir di bawah kulit Myongja. Nah, sekarang jelaskan siapa yang akan menjadi monster di season berikutnya. Dan untuk lebih jelasnya, jangan lupa tonton terus Smile Channel ya. Terima kasih.